tunggu sampai rekaman lagi. Ya oke, selamat sore, selamat jumpa kembali di kelas Kak Fajar ya. Hari ini kita mau persiapan ulangan fungsi kuadrat. Jadi nanti ada sekitar 10 soal yang akan kita bahas. Ya nanti kalau ulangan bab ini di sekolah sudah lebih lancar ngerjainnya. Soalnya seperti apa? Kita langsung aja ke soalnya ya. Oke, soal yang pertama ini ada nilai f dalam kurung min 3 dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4x tambah 2. Jadi nanti kalau ada f dalam kurung angka sekian, nilainya berapa tinggal masukin aja ke fungsi yang ininya. Ya, fungsinya kan ini nanti kita ganti jadi f dalam kurung min 3. X-nya diganti dengan min 3, berarti ini x kuadratnya jadi min 3 dikuadratin dikurang 4x-nya jadi 4 kali min 3, sorry minnya ya, min 3, tambah 2-nya nggak usah berubah, karena dia nggak ada x-nya, tambah 2 gitu ya. Nah ini jadi min 3 kuadrat, ini 9. Ini dikurang dalam kurung min 12 ya. 4 kali min 3 kan min 12. Nah, terus ditambah 2. Ini min sama min jadi plus kan, jadi 9 tambah 12 tambah 2. Jadinya berapa nih hasilnya? 23. Ya, jawabannya 23 ya. Jadi besok kalau ada soal seperti ini, F dalam kurung angka berapa, masukin aja langsung ke rumus fungsinya sebagai pengganti X-nya ya. Jawabannya 23. Oke, bagus. Sudah bisa. Sekarang kita lihat berikutnya. Sumbu simetri dari fungsi kuadrat fx sama dengan 3x kuadrat tambah 9x tambah 6 adalah berapa? Kalau ditanya sumbu simetri, ini nanyain nilai x-nya. Nanyain nilai x-nya. Caranya gimana? Kita lihat dulu di sini. Kalau ada fungsi fx atau y sama dengan berapa ya? Ini polanya adalah ax kuadrat plus bx plus c. A ini adalah yang nempel sama X kuadrat. Di sini kalau A-nya ini yang 3. Berarti A-nya 3. B-nya ini yang BX ya. Berarti B itu yang nempel sama X. Berarti ini 9. B-nya 9. Plus ya kebetulan di sini. Sedangkan C-nya adalah angka biasa yang nggak ada koefisien X atau X kuadratnya. 6 di sini ya. Jadi C-nya 6. Nah, untuk sumbu simetri rumusnya X sama dengan min B per 2A. Jadinya ini min dalam kurung min apa nih, B-nya berapa? 9 ya. Per 2 dikali 3. Berarti jadi min 9 per 6. Kalau dikecilin jadi min berapa? 3/2. 3 per 2 ada nggak jawabannya? Min 3 per 2 ada nggak? Yang A. Yang A ya. Jadi kalau sumbu simetri, masukin aja rumus ini nih. X sama dengan min B per 2A. Cari B, A, dan C-nya di mana? Pakai ini ya. Pakai bentuk umum fungsi kuadrat. Gitu. Oke, berikutnya nilai maksimum. Kalau ditanya nilai maksimum, nilai minimum, ini maksudnya adalah nilai Y-nya. Nilai Y-nya ya. Nah, di sini nilai Y-nya cara nyarinya gimana? Cara mencari nilai Y adalah Y sama dengan min diskriminan per 4A. Diskriminannya gimana? Cara nyari diskriminan, kita lihat dulu di sini ya. Kita lihat fungsinya kan tadi fx sama dengan ax kuadrat tambah b. Di sini yang nempel sama x kuadrat ini angka 1 nih, nggak ditulis. Ya, jadi a-nya adalah min 1. Kok min 1 kak? Ada tanda minnya di depannya sini ya. B-nya yang nempel sama x. Di sini ada min 4x ya. Berarti B-nya min 4. C-nya adalah angka biasa. Nah, ini yang 32 plus ya. 32. Nah, kita harus hitung dulu diskriminan biar nanti bisa ngerjain yang ini.
Cara ngitung diskriminan rumusnya adalah B kuadrat min 4 kali A kali C. B kuadrat berarti min 4 dikuadratin dikurang 4 kali A-nya min 1 kali C-nya 32. Ini berarti min 4 dikuadratin berapa? Pau? 16. Delta 16. Ini tambah apa kurang nih di sininya? Tambah apa kurang? Di sininya tambah apa kurang nih? Min kali min tambah apa kurang nih? Tambah. Tambah 4 kali 1 4 ya. 4 kali 32 128. Ini jadinya 16 tambah 128 144 gitu. Ya. Nah, berikutnya diapain lagi? Masukin ke sini. Diskriminan sudah ada. A-nya sudah ada ini min 1. Masukinlah ke rumus ini. Rumus nilai maksimum ya. Gitu. Ini jadi min diskriminannya 144 per 4A. 4 dikali A-nya min 1. Berarti ini min 144 per min 4. Min sama minnya dibuang, hilang ya, jadi plus 144 bagi 4 36. Jadi nilai maksimumnya 36. Oke, sampai sini ada mau nanya dulu, karena habis ini kita ulang soal seperti ini lagi, ada satu lagi di nomor berikutnya. Chelsea, Pau, Jalpa, Naput, sama Riko ada mau nanya dulu? Enggak, Kak. Aman, yakin? Ya. Soal berikutnya ini soal yang sering dipakai di sekolah-sekolah. Nah, ini dia. Ya. Nanti ditanya nilai maksimumnya berapa, tapi fungsinya ini masih dalam bentuk yang belum istilah belum sempurna lah, masih dalam tanda tanya atau teka-teki. Ya. Nanti di sini kita bisa lihat jika fungsi Y sama dengan AX kuadrat tambah 6X ditambah dalam kurung A tambah 1 punya sumbu simetri X sama dengan 3. Maka berapakah nilai maksimumnya? Ini cara ngitungnya. Yang pertama kita cari adalah nilai ini dulu nih. Nilai A ini. Caranya gimana? Dari lihat sumbu simetrinya. Rumus sumbu simetri kan X sama dengan min B per 2A gitu ya. X-nya di sini 3 sumbu simetrinya berarti 3 sama dengan min B. B-nya ini yang nempel sama X. Berarti 6 per 2A. Nah, A-nya tetap ini kan A ya, gitu. Ini kita kalikan silang ini sama ini. Kita kalikan silang. Jadinya 3 dikali 2A 6A. 6A sama dengan min 6. Berarti A-nya berapa nih? 6A sama dengan min 6. A-nya berarti berapa? Berarti min 6 dibagi 6 berapa? Min 1. A-nya min 1. Sudah dapat A-nya min 1, kita tulis ulang dulu persamaan fungsinya. Y sama dengan AX kuadrat plus 6X plus dalam kurung A tambah 1. Nah, berarti ini Y sama dengan A-nya diganti min 1. Min 1 berarti min aja ya. Min X kuadrat plus 6X plus A-nya ganti min 1. Min 1 tambah 1 habis 0 ya. Tambah 0. Nah, ini persamaannya atau nolnya nggak usah ditulis. Nggak apa-apa. Kalau sudah begini, ini kan kelihatan nih. Ini kan tadi min 1x kuadrat ya. Berarti dari sini kelihatan ini A-nya min 1. Ini B-nya yang nempel sama X B-nya 6. Nah, ini C-nya 0. Ya. Tadi rumus nilai maksimum Y sama dengan min diskriminan per 4A. A-nya sudah ada min 1, tinggal nyari diskriminannya nih yang masih belum kita ketahui. Nyari diskriminan tadi rumusnya B kuadrat min 4AC. Diulang-ulang terus biar makin ingat ya. B kuadrat B-nya di sini angkanya nih 6 ya.
6 kuadrat dikurang 4 kali A-nya mana nih? A-nya min 1. C-nya berapa? C-nya ini 0. Nah, berarti ini 36 dikurang atau ditambah? Tambah ya. 4 kali min 1, min 4 kali min 1, 4 kali 0 pastinya 0. Ya, berarti ini B-nya 36. Selesai ke situ, baru masukin ke sini. Diskriminannya 36 per 4A, 4 kali min 1. Ya, berarti ini min 36 per min 4. Minnya kita buang. 36 bagi 4 berapa? Berapa nih 36 bagi 4? Medin? 9. Ya, 9 ya. Jadi jawabannya nilai maksimumnya adalah 9. Ya, kalau lupa rumusnya nanti dibaca-baca lagi biar ingat. Ya, yang MTS sudah selesai ini materi ini ya, udah ulangan. Gimana Delia, Del, Chelsea? Ngerti nggak? Ada mau nanya dulu? Nggak ada? Oke, lanjut aja dulu ya. Berikutnya grafik fungsi fx ini memotong sumbu y di mana? Di titik berapa? Patokannya kalau ada kata memotong sumbu y, berarti nilai x-nya sama dengan 0. Berarti kita ganti x-nya jadi 0. Ya, sehingga nanti koordinatnya adalah 0, sekian angkanya koordinatnya. Karena x-nya 0 ya. Nah, yang sekian ini atau y-nya kita cari. Gimana cara nyarinya? Kita masukin ke rumusnya. Fx sama dengan 32 min 4x min x kuadrat. F dalam kurung, x-nya ganti 0 ya. 0 sama dengan 32 dikurang 4 kali 0. Dikurang x-nya ganti 0, 0 kuadrat. Ya. Ini berapa nih? Berarti 32 dikurang 4 kali 0, 0 ya. 0 kuadrat 0. Berarti tetap 32. Nah, inilah f-nya jadi y-nya nih. Ini jadi titik y. Ya, titik y-nya gitu. Sehingga koordinat titik potongnya adalah 0,32 gitu jawabannya. Ya, jawabannya yang A. Gimana Riko? Ngerti nggak kok? Ini yang kemarin tugas Riko nih, nomor 1, nomor 2 kayak gini kan. Ya, Kak. Ya, kalau memotong sumbu Y berarti X-nya jadiin angka 0. Dan sebaliknya kalau memotong sumbu X berarti Y-nya yang 0 gitu. Nah, sekarang kita lihat soal berikutnya nih yang sumbu X-nya. Ya, bukan, ini titik puncak ya. Oke, sekarang kita lihat koordinat titik puncak dari grafik Y sama dengan X kuadrat min 4X min 12 adalah titik puncak itu biasanya kalau di grafik itu yang ini nih, misalnya begini nih. Nah, ini titik puncaknya yang paling tinggi atau yang paling bawah. Paling bawah ya kalau grafiknya seperti ini. Kalau grafiknya seperti ini yang paling bawah titik puncaknya gitu. Nah, berapa titik puncaknya kita lihat dulu di sini. Ini rumusnya. Ini persamaannya. Y sama dengan ini kita tulis 1x kuadrat sama ya. Min 4x min 12. Berarti ini A-nya A-nya 1, ini B-nya min 4, ini C-nya min 12. Nah, kalau sudah seperti ini kita cari titik puncak, caranya gimana? Pertama cari sumbu simetrinya atau X puncaknya sumbu simetrinya. Caranya gimana? Min B per 2A. Berarti min B-nya berapa? B-nya min 4 per 2A. 2 kali A-nya 1. Ini A-nya 1. Ya. Min-minnya ini hilang jadi plus kan, berarti 4 per 2. Berarti X puncaknya 2. Nanti koordinatnya berarti 2, sekian gitu kan, X-nya sudah 2. Sekarang nyari Y puncaknya gimana? Y puncak sama seperti tadi. Caranya gimana? Diskriminan min diskriminan per 4A. Nah, ini rumusnya. A-nya sudah ada, diskriminan belum ada ya. Sama kayak tadi, cari lagi, kita hapus dulu sebelah sininya. Ya.
Cara nyari diskriminan tadi gimana? Diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC ya. Ini sama kayak waktu di persamaan kuadrat. Sama dengan B kuadratnya min 4 dikuadratin. Dikurang 4 kali A, A-nya 1. C-nya min 12. Ini min 4 dikuadratin 16. Ini ditambah. Kenapa tambah ini min sama min? Ya jadi plus ya. 4 kali 1, 4. Kali 12, 48. 16 tambah 48, 64. Inilah diskriminannya. Nah, baru masukin ke sini nih, ke Y puncaknya. Berarti min diskriminan 64 per 4 kali A-nya berapa? 1. Ini berarti min 64 per 4. 64 bagi 4 berapa? Min 16. Min 16. Berarti Y puncaknya adalah min 16. Berarti koordinat titik puncaknya adalah 2, min 16. Jawabannya yang C ya. Gimana? Sampai sini ada yang bingung dulu? Riko juga kemarin nyari ini udah dapet ya. Jadi kalau nyari titik puncak, itu cari aja sumbu simetri atau X puncaknya sama nilai maksimumnya ya. Gabungan keduanya nanti jadi titik puncak. Oke, itu yang titik puncak tadi. Kalau berikutnya nih harusnya tadi ini dulu ya. Ada kalimat memotong sumbu X. Nah, fungsi ini memotong sumbu X. Kalau memotong sumbu X berarti nilai Y-nya sama dengan 0 atau nilai fungsinya. Ya, boleh Y sama dengan 0 atau fx-nya sama dengan 0 sama aja. Nilai fungsinya sama dengan 0. Nah, biasanya nanti titik koordinatnya adalah sekian, 0 dan sekian, 0. Kok gitu, Kak? Karena biasanya memotong di 2 titik ya. Kalau dia bentuk persamaan kuadrat. Nah, ini kita lihat di sini nih. Fx atau Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 12. Karena Fx-nya tadi sama dengan 0, maka 0 sama dengan X kuadrat min 8X plus 12. Ini 0 sama dengan, nah ini difaktorin. X sama X. Ini kalau dijumlahin hasilnya min 8, tapi kalau dikali hasilnya plus 12. Itu adalah min 6 sama min 2. Bener nggak? Min 6 sama min 2. Min 6 sama min 2 dijumlahin min 8 kan ya? Min 6 sama min 2 kalau dikaliin jadi 12 kan? Nah, berarti itu faktornya. Kita lihat yang satu dulu nih. X kurang 6 sama dengan 0. Berarti X-nya 6. Sekarang yang ini. X dikurang 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 2. Nah, dari sini kelihatan titiknya. Tadi kan koordinatnya adalah ini nih, sekian, 0 ya. Berarti ini jadi 6,0, pakai yang ini X-nya. Kalau yang ini, pakainya ini nih, X-nya 2,0. Jadinya 6,0 dan 2,0. Jawabannya adalah yang C. Gimana, Pau? Ngerti nggak, Pau, sama Naput? Naput? Ngerti, Kak. Ya, kalau masih ada yang lupa-lupa dikit wajar, tapi nanti dikejar lagi ya, biar makin paham lagi. Oke, lanjut soal berikutnya. Nah, soal seperti ini biasanya kalau di sekolah disuruh mengerjakan dengan pakai persamaan fungsi kuadrat. Itu bikin bingung. Kalau ketemu soal seperti ini, jangan dikerjakan dengan fungsi kuadrat kalau dia soal ABC. Ya, soal ABCD gitu, PG, nggak usah. Kita pakai trik ini aja nih. Ada dua bilangan, jumlahnya 16. Dijumlahin 16. Hasil kali kedua bilangan akan maksimum kalau salah satu bilangan tersebut nilainya berapa gitu ya. Yang jumlahnya 16, kita ambil nilai tengahnya dulu, patokannya ambil nilai tengahnya. 16 kalau dibagi 2 itu berapa? 16 bagi 2 berapa? 8. Berarti bilangannya adalah 8 dengan 8. Sekarang 8 yang ini kalau dikurangin 1, ditambah 1 jadi 9 kan ya. Berarti bilangan yang sebelah sininya
kurang jadi 7. Kan jumlahnya 9 tambah 7, 16. Pasang-pasangannya dulu. Nah, 9 ini kalau kita ubah jadi 10, maka 11 ininya 6. Sampai sini paham dulu nggak? Ya, cari yang jumlahnya 16, kedua bilangannya. Kalau udah dapet nih beberapa bilangan, biasa dari nilai tengah. Itu kita kaliin, karena dia bilang hasil kali keduanya akan maksimum. Nah, ini kita kaliin, ini 8 kali 8 kan 64. 9 kali 7 kan 63. 10 kali 6 kan 60 ya. Berarti yang paling gede angkanya berapa? Ini kan yang 64 ya. Sehingga bilangan tersebut adalah bilangan angkanya 8 gitu. Nggak mungkin 9, kalau pakai angka 9 hasil kalinya cuma 63. Kak, bisa nggak paling bawah, misalkan 1 sama 15 deh ekstrim. Oke. Sini 1, sini 15. Malah angkanya paling kecil kan, cuma 15. Kalau 2 gimana? 2 sama 14 kan? Nah, ini jadi 28 doang. Ya kan kalau dikaliin. Jadi benar. Biasanya yang jadi nilai kali maksimum tertingginya adalah nilai tengahnya ya. Kalau dibagi 2 gitu. Untuk bilangan yang jumlahnya genap. Kalau ganjil nanti biasanya yang satu ganjil, satu genap ya. Itu kalian aja gitu. Gimana? Riko, udah pernah ketemu soal kayak gini belum kok? Belum, Kak. Belum, nanti ketemu kalau diulang ya. Siap-siap. Ya, Kak. Chelsea juga ya. Chelsea, belajar lagi Chelsea yang kayak gini. Nah, berikutnya soal cerita nih, soal cerita fungsi kuadrat. Biasanya ada roket diterbangin, bola dilempar, gitulah sederhananya ya. Intinya begini, kalau digambarin dalam koordinat kartesius atau bidang grafik, nah ini ya kayak gini. Kalau dia dilempar, ke atas roket terbang, nanti pasti turun lagi ke bawah gini kan? Ya, jadi dia nggak selamanya di atas terus-terusan, pasti melengkung ke bawah lagi. Nah, ditanya berapa ketinggian maksimum? Ketinggian maksimum tuh di sini nih. Misalnya paling tinggi nih ya titik puncaknya. Nah, inilah ketinggian maksimumnya. Maksimumnya di sini HT ya simbolnya. Berapa tuh ketinggiannya? Cara paling gampang mengukurnya adalah HT-nya itu pasti setara dengan nilai optimum ya. Jadi yang namanya HT ya, HT sama dengan nilai optimumnya ya, nilai optimum. Nah, tapi nggak usah kita tulis kayak gitu ya, nggak usah kita tulis rumusnya aja. HT sama dengan berapa di situ soalnya 40T dikurang 5T kuadrat ya. Nah, kalau seperti ini kita cari dulu, cari apanya, ini misalkan ini ketinggian, di atas ini ketinggian, ini yang ke sebelah sana ini waktunya, T-nya. Kita cari nilai T atau sumbu simetrinya. Caranya gimana? Gini, yang nempel sama T doang itu pasti B. Yang nempel sama T kuadrat itu pasti A. Ya, pasti A. Nah, sekarang kita nyari nilai T-nya. T-nya adalah sumbu simetri. Ya, T-nya adalah sumbu simetri. Sumbu simetri rumusnya adalah min B per 2A. Berarti min B-nya berapa? 40 per 2A. 2 dikali min 5. Ya. Berarti ini jadinya adalah min 40 per min 10. Min sama minnya hilang, jadinya T-nya nilainya adalah 4. T-nya adalah 4 detik. 4 detik. Jadi ketinggian maksimum saat 4 detik. Nah, ditanya waktu 4 detik itu dia berapa ratus meter, kita masukin ke sini, T-nya ganti dengan 4. 40T berarti 40 dikali 4. Dikurang 5T kuadrat, 5 dikali 4 dikuadratin. 40 kali 4 ini 160. Dikurangin 5 dikali 4 kuadrat 16. Berarti 160 dikurangin 5 kali 16 80. Nah, ini jadi 160 dikurang 80 adalah 80 meter. Inilah ketinggian maksimumnya ya. Jawabannya 80 meter. Jadi kalau ketemu soal-soal seperti ini, patokannya kita apa? Tentuin dulu A sama B-nya dulu. A sama B-nya kita tentuin. Kalau udah A sama B kita tentuin, masukin ke T itu adalah sumbu simetri yang rumusnya adalah min B per 2A. Sehingga terdapat nilai T-nya yang 4 detik ini
baru kita masukin ke persamaan ini yang di soalnya. Ya, gitu cara ngerjain soal-soal cerita seperti ini. Gimana Jalpa? Ngerti Jalpa? Halo, Medin? Ngerti nggak? Bingung? Sinyalnya lagi kurang bagus nih, kayaknya loading. Oh iya benar, loading sinyalnya kurang ya. Oke, nggak apa-apa ya, nanti ini ada rekaman juga kan bisa nonton ulang lagi. Nah, berikutnya soal yang terakhir untuk hari ini, eh, di sini ada sebuah grafik fungsi kuadrat. Ditanya persamaan grafik fungsi kuadrat tersebut adalah yang A, yang B, yang C, atau yang D. Nah, Kak Fajar nggak bakal ngerjain dengan cara resminya. Kita gunakan trik untuk menjawab soal seperti ini ya. Karena biasanya kalau pakai cara aslinya pasti lupa. Aduh, rumusnya yang mana ya? Ini rumus pakai yang ini apa yang itu ya? Rumusnya apa? Lupa gitu. Nah, kalau kita lupa rumus gimana cara ngerjainnya? Sederhananya begini. Pertama kita tentukan ini triknya ya. Pertama kita buang pilihan jawaban yang salah. Misalkan ada persamaan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini rumus umumnya. Terus nilai a-nya kalau nilainya positif atau lebih dari 0, maka bentuk grafiknya kayak huruf U begini. Grafiknya seperti ini. Terus kalau nilai a-nya negatif kurang dari 0, maka bentuknya seperti huruf N kayak begini. Nah, pertanyaan Kak Fajar di samping ini grafik ini bentuknya itu yang A-nya positif apa A-nya negatif? Kok, yang positif apa yang negatif kok? Nah, Put, A lebih dari 0 ini positif. A kurang dari 0 ini negatif. Dia yang positif apa yang negatif? Gambar grafiknya. Positif. Positif apa negatif? Dia yang negatif. Kan bentuknya gini nih. Bentuknya ini melengkung begini. Samanya sama yang ini. Ya, melengkungnya begini. Jadi A-nya harus negatif. Di sini yang A-nya negatif itu yang A nih, min 2x kuadrat. Yang C juga min 2x kuadrat. Yang D juga min 2x kuadrat. Sehingga pilihannya cuma A, C, atau D. Yang B-nya udah kita buang. Nggak kita pakai. Itu langkah pertama. Langkah kedua, ya, ini langkah pertamanya. Langkah kedua, masukin titiknya. Masukin koordinat atau titiknya. Masukkan titik yang dilewatin atau koordinatnya. Kalau bisa yang bukan 0,0 atau berapa, 0, atau 0, berapa jangan. Di sini kebetulan ada angka 1,3, berarti X-nya 1, Y-nya 3. Ya, 1,3. Ya, ini 1 jadi X-nya, 3 jadi Y-nya. Nah, baru kita masukin ke pilihan jawaban. Misalkan pilihan jawaban yang A. Y sama dengan min 2X kuadrat tambah 4X tambah 1. Ya, ini kita buktiin titik 1,3 ini masuk nggak di titik ini. Caranya gimana? Ganti Y-nya dengan angka 3 sesuai yang ada di sini. Dan ganti angka X-nya ini dengan angka 1 di sini ya. Berarti ini jadi min 2 kali X kuadrat. Berarti X-nya 1 dikuadratin. Tambah 4 kali 1 tambah 1 ya. X-nya diganti sama 1 aja. Y-nya diganti sama 3. 3 sama dengan, kalau kiri kanan sama dengan berarti benar ya. Ini min 2 ya. Kenapa? 1 kuadrat kan 1 kali min 2 min 2. Ditambah 4 ditambah 1. 3 sama dengan min 2 ditambah 5. Berarti 3 sama dengan sebelah kanan ini angkanya berapa? Yang sebelah kanan berapa tuh titik-titik angkanya berapa? Min 2 tambah 5? 3. 3. Kiri kanan sama kan? Yang di kiri 3, di kanan 3. Kalau sama berarti itulah jawabannya. Jadi jawabannya yang A. Ya. Nih. Jadi gitu caranya kita trial. Masukin titiknya aja. Kalau untuk yang sudah kepepet lupa rumusnya ya, itu gampang. Pertama lihat bentuk grafiknya, buang pilihan yang nggak sesuai. Yang kedua masukin titiknya yang nggak ada nolnya kalau bisa, ya, biar lebih pasti.
Kalau sudah dimasukin ke A ternyata bukan, terus ke C ternyata iya, berarti C jawabannya gitu. Misalkan ya. Nah, gimana? Sampai sini ngerti cara trik gak ngerjain soal seperti ini? Kok ngerti nggak kok? Ngaput, ngerti nggak? Ngerti, Kak. Ngerti ya? Kalau ngerti bagus, nanti buat apa belajar lagi di rumah ada rekamannya kok. Ini juga Kak Fajar udah dulu rekamannya.